Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dan. Hari ini kita mau memberi rekomendasi TWS terbaik di bawah 2 juta versi Bongkar Bro untuk tahun 2020 ini. Nah, tapi kita kan nggak mungkin cuman menetapkan langsung satu aja TWS terbaik tahun ini, nggak bisa dong. Jadi kita bagi dalam beberapa segmen nih. Ada kayak best sport, ada best gaming juga. Ya intinya kita pengen ngeliatin yang sesuai banget dengan harganya. Mau itu dari segi kualitas suara maupun fiturnya. Nah, TWS-TWS yang akan kita rekomendasikan ini bisa dibilang yang di channel Bongkar Bro ini udah pernah kita review, pernah kita cobain. Jadi intinya kita udah tahu juga sama produk ini seperti apa. Sedangkan untuk produk yang belum pernah kita review ya kita juga nggak berani ya. Tapi kalau kalian ada saran, siapa tahu kalian punya TWS yang mungkin lebih baik dari rekomendasi yang kita di sini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Yang pertama, langsung aja deh, untuk best sport. Dalam arti kalian yang suka workout, suka nge-gym, kalian butuh TWS yang ketika kalian melakukan aktivitas yang berat. Dalam arti seperti lari atau panjat tebing mungkin ya. Atau mungkin berenang, cuman saya sih nggak menyarankan kalau berenang karena setahu saya belum ada TWS yang segitu waterproofnya. Nah, beberapa yang kita udah pernah cobain itu kayak Soundpeak True Engine 2. Dia punya earphone yang bisa nahan di telinga. Oh ya, itu yang penting juga untuk untuk best sport ini. Jadi dia harus nahan di telinga pada saat kalian melakukan aktivitas tersebut. Nah, yang kita rekomendasikan adalah Soundpeak True Wings. Soundpeak True Wings ini memang pertama kali keluar dia harganya itu kalau nggak salah 600 sampai 700 ribuan. Sekarang dia sudah di 400 ribuan. Jadi udah lebih murah. Nah, kalau kualitasnya kayak gimana? Yang pertama, yang pasti dia sudah IPX7 waterproof. Tapi tetap ya setahu saya tidak disarankan untuk digunakan sambil berenang. Salah satu yang oke buat Soundpeak True Wings ini ada di baterainya hingga 20 jam. Jadi yang suka bertualang naik gunung mungkin Soundpeak True Wings ini bagus banget. Kalau kita bicara masalah desain untuk yang suka sport yang pasti nggak boleh lepas dari telinga dengan mudah dong si TWS-nya. Si Soundpeak True Engine 2 dia udah punya earphone jadi bakal nahan tuh di daun telinga. Sedangkan si Soundpeak True Wings ini dia bahkan pakai earhook. Jadi udah dijamin deh, udah dicobain juga sama Bro Alit, nggak lepas ketika dia sedang jogging. Dan yang bikin lebih gampang lagi untuk sistem kontrolnya dia sudah menggunakan Smart Touch. Jadi udah touch sensor dan nggak tombol lagi. Kalau masalah karakter suaranya, Soundpeak True Wings ini yang paling kerasa banget itu adalah bassnya. Ya emang cocok banget ya buat yang suka workout itu kan jadi butuh yang energetik gitu. Kebayang kalau sambil dengerin lagu EDM ketika drop tuh kerasa enak banget buat di Soundpeak True Wings ini. Tapi untuk mid dan high-nya nggak kalah kok. Dia juga tetap udah bagus, udah enak juga di telinga. Udah cukup clear dan nggak nusuk kalau untuk high-nya. Nah, kalau buat kalian yang pengen beli, ya langsung yang edan aja sekalian deh buat sportnya. Kita menyarankan Power Beats Pro. Jauh sih harganya setahu saya itu di 3 jutaan. Cuman memang dibandingkan Soundpeak True Wings ya jauh ya. Mau dari segi suara, dari fitting itu juga udah oke banget. Kita ke segmen berikutnya. Baru aja nih kemarin kita bikin season TWS Gaming. Nah, kesimpulannya kita satuin di sini. Kalau menurut kita yang terbaik untuk TWS Gaming itu adalah Rexus FX1. Harga Rexus FX1 ini tuh hampir 400.000. Memang sih lumayan. Cuman dari semua TWS Gaming yang udah pernah kita coba, ya memang masih di bawah 500 ribuan yang kita cobain ya. Tapi yang menurut kita latensinya paling bagus, toh yang paling penting buat gaming kan itu ya latensinya. Menurut kita Rexus FX1 ini adalah pemenangnya. Kalau kita lihat desainnya jujur unik, dia nggak kayak TWS yang lainnya. Kalau menurut Bro Busam yang kayak kecebong gitu katanya. Wah, jorok ah. Jadi memang untuk desain udah jelas banget gaming banget. Dan dia masih menggunakan tombol untuk sistem kontrolnya. Nah, kalau masalah baterainya seperti yang kita tes, dia tahan sampai 4 jam. Walaupun memang ya, masalahnya si Rexus FX1 ini ada di fitting. Bukan dalam berarti nggak bagus, bukan dalam berarti nggak jelek, nggak bisa dipakai, nggak. Cuman untuk yang telinganya kecil, hati-hati deh. Bisa jadi seperti kita di sini, dia kurang fit di telinga. Dan hasilnya ya bikin nggak nyaman akhirnya dipakainya. Nah, kalau untuk kualitas suaranya, menurut saya sih enak. Dia bassnya bagus. Untuk mid dan high-nya juga udah cukup banget. Meskipun memang lebih cenderung ke vokal, kata Bro Busem juga gitu di reviewnya.
Tapi buat kalian yang pengen pilihan untuk TWS gaming yang lebih murah, kita masih bisa bilang KCY T5 itu menjadi pilihan yang bagus juga. Untuk latency emang masih kalah. Tapi kalau boleh jujur sih, kalau masalah suara, buat saya yang lebih suka balance, saya masih lebih milih KCY T5. Kenapa kita pilih Rexus sebagai pemenangnya? Karena sekali lagi latensinya terbaik. Sebenarnya sih kalau kita di Bongkar Bro ini penasaran banget sama Razer Hammerhead. Jadi dia TWS gaming bikinan Razer. Kayaknya sih bagus ya. Ya, siapa tahu bisa di endorse. Boleh gitu. Kita pengen banget review itu dan merekomendasikan produk itu. Sepertinya juga bagus ya, namanya Razer. Selain dia udah fokus ke masalah gaming, ya bukan brand yang ecek-ecek juga gitu ya. Kita lanjut. Segmen berikutnya, Best Active Noise Cancelling. Nah, zaman sekarang kan emang mulai jadi fitur yang tren nih untuk ada di TWS Active Noise Cancellingnya. Kalau menurut kita dari beberapa TWS yang kita udah nyobain, yang ini nih yang menang. Aoki EP-N5. Harganya memang dia udah nggak bisa dibilang budget, bisa dibilang dia sudah masuk di mid. Dia di 800 ribuan. Dengan harga segitu, selain fitur ANC-nya, baterainya juga kalian dapat playtime-nya sampai 6 jam. Wow. Kalau buat fitting, dia juga nyaman. Dan memang kalau kalian lihat secara seksama sih produk ini tuh kayak AirPods Pro sih. Dan memang si Brobusem kita reviewnya si Aoki ini kita langsung bandingkan dengan si AirPods Pro. Sistem kontrolnya sudah menggunakan touch sensor dan dia juga udah IPX5 water resistant. Cuman kalau kita bilang kurangnya nih, untuk single use-nya dia hanya bisa kanan aja. Ada yang bilang bisa sih kirinya juga, tapi beberapa kali kita nyobain tuh nggak bisa. Jadi mungkin buat yang pengen lebih irit baterai, pakai yang kanan dulu baru pakai yang kiri dulu, mungkin Aoki EP-N5 ini bukan pilihan. Kalau karakter suara, ya seperti banyak TWS pada umumnya sih, lebih dominan ke bassnya. Tapi jangan khawatir, untuk detail dan soundstage udah lumayan banget kok. Nah, selain itu juga untuk mikrofonnya ada 2 di tiap earbuds-nya. Nah, itu juga mungkin ya alasan yang membuat active noise cancellingnya menjadi sangat baik dengan harga segini. Memang tidak seperti AirPods Pro yang ya menurut saya kalau TWS terbaik untuk active noise cancelling pasti AirPods Pro. Tapi kalau Aoki ini dibandingkan dengan Edifier NB2 atau Hello T16, dia masih jauh lebih baik. By the way, buat yang kalian penasaran kayak gimana sih active noise cancelling itu, yang paling terbaik sebenarnya itu ada di headphone biasanya, dan yang udah kita cobain itu di Sony WH-1000X4. Kita udah review juga, kalian bisa nonton reviewnya. Sekarang kita masuk ke best design. Emang penting ya untuk desain? Kalau menurut saya sih ya lumayan penting ya. Jadi pede aja gitu kita pakai TWS-nya. Dan yang kita pilih sebagai pemenangnya ada di Edifier NB2. Kalian bisa langsung lihat deh. Bentuk TWS-nya ini unik banget. Udah kelihatan modern banget. Kalau menurut Bro Busem ini kayak Transformer. Kalau menurut Bro Alip ini kayak mobil Tesla truknya itu loh. Kalau menurut saya ya TWS ini. Harga Edifier NB2 ini di 1,6 jutaan. Waktu kita beli di online store kita dapatnya seperti itu. Jadi apakah 1,6 juta itu hanya dapat desainnya doang? Enggak dong. Yang pertama, mikrofonnya bagus banget. Kita semua di Bongkar Pro setuju. Begitu udah ngetes si mikrofonnya, ini oke banget. Untuk kontrolnya dia sudah menggunakan touch sensor. Dan dia juga sudah punya aplikasi di iOS maupun Android. Buat yang suka gaming, dia juga sudah punya gaming mode. Nah, salah satu fitur yang membuat dia mahal mungkin ya, selain dia punya ambient sound, jadi kalian bisa dengar suara di sekitar kalian, dia juga sudah punya active noise cancelling. Nah, biasanya kan dengan ada fitur tambahan seperti ini akan lebih menguras baterai ya. Setelah kita cobain si Edifier NB2 ini, ternyata masih bisa dapat 7 jam playtime dengan active noise cancellingnya on. Meskipun kalau kita bicara active noise cancelling, dia masih kalah dengan Aoki EP-N5 ini. Tapi walaupun ANC-nya kalah, untuk suara menurut kita Edifier NB2 ini menang. Bisa dibilang sih mirip sebenarnya dengan Aoki EP-N5, tapi bassnya itu lebih nendang, lebih enak lagi, dan detailnya juga lebih dapet. Nah, kalau kita bicara masalah desain, saya dengar Samsung Galaxy Buds Live, dia tuh inovatif disebut sih desainnya. Yang saya lihat sih pertama kali yang warna pink. Dan yang saya kira adalah ginjal elektronik atau digital gitu. Ternyata bukan, dia adalah TWS, dia earbuds. Desainnya memang menarik sih dan kita harus cobain. Walaupun setelah kita pikir-pikir sebenarnya kita bisa loh nambahin duit dikit lagi kayaknya ya. Dapat Sony WF-1000XM3.
Yang pernah kita dengar di awal tahun ini dia menjadi TWS terbaik. Sayang sih kita nggak pernah nyobain, tapi mungkin di tahun depan. Tidaklah sebuah TWS walaupun suaranya keren tapi tanpa fitur-fiturnya. Maka ada TWS Best Feature. Dan yang menang di Bongkar Bro adalah Halo, mana Halo? Oh ini. Halo T16. Simpelnya saya bisa langsung bilang fiturnya lengkap. Baterainya kalian dapat 4 jam, lebih dikit. Kalian lupa bawa kabel, dia udah bisa wireless charging juga. Untuk kontrolnya sudah menggunakan touch sensor dan ada aplikasinya yang bisa kalian install di Android ataupun iOS. Di situ kalian bisa ganti penggunaan dari si touch sensornya. Sudah mendukung IPX5 juga, walaupun saya tetap tidak menyarankan untuk workout sih kalau Halo T16 ini. Selain itu, dia juga udah ada gaming mode, udah ada ambient sound dan active noise cancelling. Tapi harganya cuman di 800 ribuan aja. Nah, kalau kualitas suara dia lebih ke balance. Jadi kalau yang suka bass nggak cocok sih sama Halo T16 ini. Kalau kita bicara masalah TWS yang penuh dengan fitur, kalau kalian nyari yang budget, kita sih sempat nyobain juga dan review si QCY T7. Nah, dia juga ada aplikasinya dan yang menarik dia sudah punya equalizer. Tapi kalau harga dia jauh lebih murah, bahkan setengahnya mungkin, di harga 300 ribuan. Oke, segmen terakhir kita, best value. Kalian pengen beli TWS yang intinya buat dengerin musik. Kalian nggak butuh terlalu banyak fitur, yang penting berfungsi dan bekerja sangat baik. Dalam arti kualitas suara sesuai banget sama harga. Bahkan nggak sesuai, lebih mahal pun kalau saya pribadi, saya beli ini barang. Ada Soundpeak True Engine 3 SE. Selain IPX5 water resistant, baterainya itu kuat sampai 6 jam lebih. Nah, yang menarik, dia sudah mendukung aptX TWS Plus untuk kodeknya. Jadi pemakaian single use-nya itu udah flawless. Yang saya suka dari si True Engine 3 SE ini salah satunya si touch controlnya itu udah lengkap banget. Play, pause, volume, next track, previous track, udah lengkap banget. Dengan TWS yang seharga dia belum tentu dapat kontrol yang sesuai. Nah, saya belum sebut harga nih. Sekarang harganya di 500 ribuan. Dan dengan harga segitu kalian dapat dual driver yang membuat True Engine 3 SE ini kualitas suaranya the best. Yang suka bass kalian pasti suka dengan True Engine 3 SE ini karena bassnya itu punchy dan dia kerasa, dia punya power. Untuk mid dan high-nya dia tetap clear berkat si dual drivernya tadi. Overall kalau kualitas suaranya lebih dari harganya. Serius, saya pribadi kalau harganya sejuta saya tetap beli kok. Oke teman-teman, itu dia best TWS untuk tahun 2020 ini menurut Bongkar Bro dan yang kita udah pernah review juga. Tadi di best port ada Soundpeak True Wings. Kalau untuk masalah fitur kita menjagokan si Halo T16 dengan aplikasi dan sampai bisa ganti si touch sensornya itu. Nah, kalau masalah desain kita milih si Edifier NB2 dengan desainnya yang modern banget. Kalau masalah ANC atau Active Noise Cancelling, Aoki EPN5 juaranya. Sedangkan untuk the best TWS gaming yang delay-nya itu tipis banget kerasanya di antara TWS gaming yang lain yang kita udah pernah cobain, itu di Rexus FX1. Nah, kalau untuk best value, intinya TWS untuk dengerin lagu dengan harganya yang sesuai banget, bahkan lebih murah ternyata. Soundpeak True Engine 3 SE. Bahkan Soundpeak Sonicnya aja menurut saya masih di bawah si True Engine 3 SE ini sih. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!